Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel Traveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih tutorial gimana caranya kalian supaya bisa membuka akun di toko kripto. Tapi sebelum gue kasih tutorialnya, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, and komennya ya. Makasih. Oke, jadi sekarang itu kan lagi happening banget yang namanya kripto itu, dan salah satu exchange terbaik lah ya menurut gua ya adalah toko kripto. Oh ya, gue disclaimer dulu, gua sama sekali tidak disponsori sama toko kripto. Nah, kenapa gua lebih merekomendasikan toko kripto? Karena yang pertama adalah toko kripto itu adalah Binance-nya Indonesia gitu. Karena kalau Binance itu kan untuk luar negeri, exchange luar negeri yang paling terkenal. Nah, harus ada untuk exchange-nya itu pakai USDT gitu. Kalau misalnya kita pakainya itu toko kripto itu adalah Binance-nya Indonesia. Jadi untuk pairing sahamnya itu pairing untuk kriptonya itu bisa dalam bentuk rupiah. Jadi kalian tidak perlu misalnya dari rupiah kalian beli dulu USDT, dari USDT barulah kalian beli kriptonya gitu. Kalau di Binance kan harus kayak gitu ya. Dari rupiah kita tukerin dulu ke USDT, dari USDT barulah kita beli kripto. Tapi kalau kita di toko kripto secara otomatis dari rupiah kita langsung bisa beli kriptonya gitu. Kenapa nggak pilih Indodax? Kalau Indodax itu menurut gue ya secara pribadi sampai dengan detik ini untuk gas fee-nya itu, gas fee itu artinya misalnya kita mau mengambil dana dari rupiahnya itu mau kita ambil ke rekening kita gitu. Nah, si gas fee-nya itu minimalnya itu 25.000 sampai dengan 0,01% gitu. Misalnya kita mau ngambil duit 100.000, kita bakalan kena biaya gas fee atau biaya adminnya itu 25.000, yang artinya kita cuma dapat duitnya itu hanya 75.000 gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ngambil duitnya 100 juta, yang dikenainya itu bukan 25.000 tapi 0,01%, yang artinya berarti berapa ya? Kalau 100 juta, 10 juta, 1 juta, 100.000, kita kena gas fee-nya itu 100.000. Itu di Indodax gitu. Tapi kalau di toko kripto kena gas fee-nya itu hanya 5.500. Kalian mau ngambil duit 100.000 ke 100 juta, 100 miliar, tetap aja kena gas fee-nya itu cuma 5.500. Murah kan? Ya, makanya gue untuk saat ini menurut gue belum ada yang bisa menandingi toko kripto untuk di Indonesia ya. Kecuali kalau kita ngambilnya ke Binance, ya pastilah Binance gitu. Oke, makanya gue lebih prefer ke toko kripto ya sekarang. Oke, langsung. Cara bikin akunnya pertama, kalau misalnya kalian mau ini langsung aja ke Play Store. Langsung tulis toko kripto, bisa ya, toko kripto. Oke. Toko kripto, lalu kalian download. Udah download kan, dibuka ya. Nah, begitu dibuka kan ini adalah tampilan awal ya. Begitu tampilan awal ini, kalian langsung klik yang ini, masuk atau daftar. Oke, di sini kalian ini masuknya kliknya yang daftar ya. Kalian klik daftar. Nah, inilah kalian tulislah emailnya, kata sandinya, konfirmasi kata sandi. Nah, ini ada ID referensinya. Kalau menurut gue secara pribadi ya, kalian masukkan ID referensi gue gitu. Kalau misalnya kalian pakainya itu dari handphone ya, ngedownload seperti itu. Tapi kalau kalian misalnya itu mau masuknya itu lewat website, kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi. Oke, begitu kalian masuk ke link yang ada di deskripsi, kalian itu akan dihadapkan pada homepage-nya toko kripto yang seperti ini ya. Sama-sama aja sih. Kalau ini kan dalam bentuk kalian membukanya itu di laptop, karena kan untuk melihat chart itu lebih enak lah ya kalau ngelihat chart dari kriptonya itu lewat PC, karena layarnya lebih gede atau tablet gitu ya, dibandingkan di handphone. Tapi di handphone juga nggak jadi masalah, gue juga kadang suka di handphone. Ini sekarang gue kasih tahu tutorialnya di sini aja ya, di website gitu. Nah, kalau menurut gue ini cuman saran dari gue aja ya, ID referensinya kalian tulis kayak gini. Ini adalah ID referral gue AS2K3D9G. Meskipun kalian bukannya lewat HP, tulis aja ID referensinya kayak gini, AS2K3D95 9G. Kenapa kayak gini? Karena gue udah setting untuk setiap kali yang pakai referral gue, kalian akan dapat 10% gitu. Jadi misalnya kalian buka akun di hari yang sama, kalian sudah bisa verifikasi KYC tingkat 1. Kalian melakukan transaksi
kalian akan dapat transaksinya itu, misalnya anggap transaksi 100.000 biar gampang hitung gitu ya. 100.000, 10%-nya berapa? Berarti ada 10.000 ya. Kalian dapat 10.000, gua dapat 10.000. Begitupun gua, setiap kali gua transaksi di toko kripto, misalnya gue transaksi 100.000 ya, gue nanti selain 100.000 yang gue dapat, gue juga dapat 10.000. Dan kalian juga yang tidak ikutan transaksi karena berada dalam referral gue, kalian juga akan dapat 10.000. Jadi bukan 10.000-nya ya, tapi 10%-nya setiap kali transaksi. Seperti itu, gue transaksi 10%-nya akan dibagi-bagi juga ke referral gue gitu. Kalian juga bertransaksi, kalian juga nanti bakalan ngebagi-bagiin 10% ke kita. Tapi itu tidak berarti dari uang nominal kita hasil transaksi jadi kita berkurang, tidak. Itu maka itu 10%-nya itu akan dikeluarkan dari toko kripto gitu. Makanya kalau misalnya kalian punya referral, dibagiin aja. Biar apa? Biar dapatlah ya setiap kali transaksi loh dapat 10%. Kalau gue bikinnya kayak gitu, 10%. Ada yang bikinnya itu 20% buat satu orang, yang lainnya 0, nggak dapat. Ada kayak gitu. Cuman sama gue dibikinnya itu 10%, oke? Jadi kalian di sini tinggal isi aja alamat email, kata sandi, ID reference, ID-nya ini ya, AS2K3D9G. Nah, dari mana Anda mendengar kami? Kalian tulis aja, terserah lah ya mau dari mana. Kalau gue ya udah mendingan juga tulis YouTube, atau mau yang lain silahkan. Ini jangan lupa di checklist. Setelah itu kalian klik daftar. Setelah daftar maka kalian harus membuka Gmail ataupun alamat email yang kalian sertakan di sini. Kenapa di sini? Karena di sini kalian itu harus kalian itu harus verifikasi. Jadi kalian tinggal klik aja alamat email yang kalian masukkan. Klik yang ada toko kriptonya lah, langsung kalian klik aja. Ini namanya verifikasi email ya, kalian tinggal klik. Setelah kalian klik, oke, setelah beres kalian klik seperti ini, kalian harus masuk lagi ke toko kripto. Nah, masuk lagi ke toko kripto. Kalau di sini kan tulisannya daftar, kalian kan udah daftar ya yang pakai ID referensi gue. Nah, kalian tinggal masuk, ini kliknya masuk. Maka masukkanlah alamat email dan password yang kalian buat. Oke? Kalian tinggal klik aja masuk. Nah, ini masukkan ke sini. Beres. Verifikasi. Setelah beres verifikasi, ini belum beres ya, kalian harus KYC. Ini kayak gue kan udah ada KYC status verify. Nah, gimana caranya kalian supaya bisa KYC? Kalian klik aja menu yang atas ini. Nah, dari sini kalian misalnya pengen tahu tentang referral kalian bisa ke sini ya, referral. Di sini itu sebenarnya kalian itu bisa menyeting ya. Tuh, ini kalian bisa lihat. Hasilkan komisi hingga 20% setiap kali teman Anda melakukan perdagangan. Jadi setiap kali ada perdagangan. Jadi kalian bisa setting di sini. Mau 20-10, mau 15, kalian 15 terus teman kalian 5%, 10-10. Bisa ya, kayak gini. Nah, kalau gua, ini yang gua. Nah, ini. Kalian lihat punya gua. ID referensi. Nah, ini Anda menerima 10%, teman juga nerimanya itu 10%. Makanya gue mendingan juga kalau kalian masuknya ke gue ya, maka kita akan sama-sama dapat 10% di setiap kali perdagangan ataupun transaksi kripto gitu. Kalau untuk orang lain nggak tahu sih, mungkin orang lain akan men-settingnya itu 20%, 10%. Jadi 20% ke gue misalnya, orang lain nggak dapat apa-apa. Tapi kan kalau menurut gue kasihan ya kalau kayak gitu ya. Jadi kalau gue masih 10%. Ini untuk referralnya ya. Oh ya, gue lupa. Ini adalah ID. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari ini, yang tadi ya, yang referral ya. Nah, mana sih? Masih ini. Nah, ini ID referral. Kalian ini tinggal klik aja yang ini. ID referral kalian copy, lalu disebarkan. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang yang jadi masalah adalah gimana caranya supaya kalian bisa KYC. Kan ini dah identifikasi autentifikasi. Ini kalian klik.
kalau kalian itu belum tercentang ini KYC level 1-nya, usahakan kalian harus langsung KYC tingkat 1. Nah, di sini biasanya ada tulisannya kayak gini, verifikasi identitas. Di sini ada verifikasi identitas, di sebelah sini itu ya. Kalian tinggal klik aja. Nah, pada saat kalian verifikasi identitas, kalian itu akan dihadapkan ke hal yang seperti ini. Nah, ini kalian itu harus mengunggah fotokopi KTP. Fotokopi KTP-nya itu harus seperti apa? Nah, ini harus seperti ini ya. Jadi bagian depannya ya yang kalian ini unggah KTP, mau KTP ataupun SIM. Gue lebih merekomendasikan KTP, oke? Harus berada dalam garis yang ada di sini, oke? Gue lebih prefer atau merekomendasikan sih lewat website aja ya. Tapi kalau misalnya lewat HP juga nggak jadi masalah. Kemarin juga lewat HP nggak jadi masalah ya. Setelah melakukan itu, kalian akan diminta, kalian akan diminta untuk mengisi data diri kalian. Di sini jangan lupa ya, untuk jenis kelamin kalian harus isi laki-laki ataupun perempuan, nama lengkap, nomor ID artinya nomor KTP kalian ya. Nah, tempat tanggal lahir di mana, udah tanggal lahir, pekerjaan ya, tanggal terserah kalian. Ini nomor telepon. Yang paling penting di antara semuanya adalah alamat tempat tinggal. Alamat tempat tinggal itu wajib sesuai dengan yang tertera di KTP. Meskipun misalnya kalian hari ini ya, misalnya berdasarkan KTP kalian ada di Jakarta, tapi untuk saat ini kalian domisilinya itu ada di Bandung. Kalian harus menulis itu sesuai dengan KTP yang di Jakarta. Harus seperti itu biar bisa terverifikasi, oke? Kode pos dan provinsi, tahulah ya masalah provinsi. Oke, beres. Udah, beres. Ini langsung ke selanjutnya. Ini, nah sekarang yang biasanya kebanyakan gagal itu adanya itu di mana? Di sini. Sebentar. Nah, ini yang paling penting di antara semuanya. Ini gua ambil itu dari toko kriptonya langsung ya. Ini bukanlah wajah gua gitu. Ini wajah yang tertera untuk di toko kriptonya ya. Gimana cara kalian harus mengambil posisi gambar. Kenapa? Karena kalian itu di sini untuk verifikasi terakhir dan biasanya suka gagal itu ini. Ini kan ada lingkaran. Wajah kalian itu harus berada di dalam lingkaran seperti ini. Ini bukan wajah gua ya. Jika kalian menggunakan kacamata, kalian harus melepas kacamata kalian. Pakai masker, masker kalian harus dilepas dulu. Kalau misalnya kalian pakai topi juga dilepas topinya. Kalau hijab ya nggak perlu. Intinya adalah bentuk wajah kalian itu harus terlihat secara jelas seperti ini, dan kalian harus berada di dalam lingkaran ini ya. Itu yang pertama, yang biasanya salahnya itu karena harus terlihat secara jelas dan tidak berbayang wajah kalian itu ya. Itu supaya kalian bisa terverifikasi. Ini biasanya yang pertama kesalahan jadi gagal diverifikasi karena ini. Wajah kalian tidak berada dalam lingkaran ini, ataupun misalnya kalian pakai kacamata, pakai masker atau pakai topi. No, tidak boleh pakai itu ya. Wajah kalian harus benar-benar jelas dan pencahayaan cukup lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya gagal diverifikasi setelah ini kalian itu harus yang namanya verifikasinya kalian itu masih dalam bentuk lingkaran kayak gini, tapi kalian itu diharuskan untuk berkedip. Karena akan divideokan oleh toko kriptonya. Kalian harus berkedip. Pada saat berkedip itu kalian harus menggunakan dua mata kalian. Langsung berkedip, bukan cuma satu mata. Emangnya kalian mau menggoda pasangan apa pakai satu mata? Dua mata, kayak gini ya. Ting. Nah gitu. Oke, jadi dua mata langsung. Oke, ini bukan wajah gue. Ini adalah wajah artis Korea. Intinya adalah kalian itu harus berkedip pakai dua mata langsung sekaligus. Oke, jangan cuma satu mata. Itu. Nah, setelah berkedip, kalian diharuskan untuk membuka mulut kalian. Oke, pada saat kalian membuka mulut, kalian jangan hanya membuka mulut, tapi harus ada suara Oke, ulangnya lagi. Nah, kayak gitu. Kenapa harus kayak gitu? Oh ya, gue disclaimer lagi, itu bukan wajah gue, itu adalah artis Korea. Ya, intinya pada saat kalian membuka mulut itu kalian harus mengeluarkan suara. Nah, setelah itu kalian bisa langsung verifikasi KYC tingkat 1. Oke, insya Allah bakalan berhasil. Nah, setelah berhasil, KYC-nya kalian akan ada tulisannya KYC status verify. Ini, kenapa kalian harus KYC tingkat 1? Karena nih, penarikan kriptonya 3 BTC.
tidak ada batasan untuk setoran BIDR. Penarikannya juga sampai 250 juta per harinya ya. Jadi bagus. Kalau misalnya nanti ada kayak tingkat 2 bisa lah. Kalau kalian sudah benar-benar jadi miliarder silahkan. Kalau gue untuk saat ini belum, udah cukup dengan kayak tingkat 1. Setelah kalian kayak tingkat 1, maka kalian bisa melakukan deposit ataupun pembelian kripto, terserah kalian. Oke? Gue harap ya kalian bisa paham gimana cara buka akun di toko kriptonya ya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian ini masukkanlah ID referral gue. Biar apa? Biar kalian kita sama-sama dapat 50-50 ya. 10% pakainya itu AS2K3D9G. AS2 ini nih. AS2K3D9G. Oke. Mungkin segini aja video gue kali ini tentang cara membuat akun di toko kripto. Jika kalian suka dengan video gue kali ini, tolong kalian klik tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih, bye-bye, and see you in the next video.